Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar sains lagi ya bersama Mr. Doni. Before we study, let's pray together. Praying roll, up hand and down hand. Pray before study. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke anak-anak, dibuka buku sainsnya ya, halaman 92. Nih. We'll talk about stored energy atau energi yang tersimpan ya. Yuk kita baca. Energy can be stored as you stand ready to jump, run or snowboard. Your body has stored energy ya. Sebuah energi itu bisa tersimpan ya. Ketika kamu bersiap untuk melompat, berlari ataupun bermain seluncuran ya, papan seluncur. Your body has stored energy. Tubuh kamu menyimpan energi ya. Tubuh kamu memiliki energi yang tersimpan. Stored energy makes movement possible. Energi yang tersimpan membuat kita bisa bergerak ya. Stored energy is potential energy. Energi yang tersimpan adalah potential energy or energi potensial. Potential energy change into another kind of energy if you use it to do work or cause a change. Energi potensial berubah menjadi energi lainnya ya ketika kamu menggunakannya untuk menyebabkan suatu perubahan. A raised object has potential energy due to gravity ya. Benda-benda yang berada di ketinggian itu memiliki energi potensial karena adanya gravitasi ya. Adanya gaya tarik gravitasi. Contohnya, the snowboarder at the top of the hill in the photo below has potential energy because of his high position. Snowboarder berada di atas ini pegunungan atau bukit ya. Ini gambarnya. Dia memiliki energi potensial karena dia berada di atas ini ya, bukit, di atas bukit. Karena posisinya yang tinggi ya. Ingat, karena ada gravity, posisi yang tinggi itu, posisi dia yang tinggi semakin menyebabkan gaya tarik menarik dengan gravitasi itu semakin kuat. Ketika dia berseluncur, nah itu bisa menyebabkan energi kinetik ya. Nanti kita bahas. Potential energy is also gained from stretching or compressing object. Energi potensial ya, bisa disebabkan atau bisa dilakukan dengan cara menarik atau menekan objek. Contohnya, for example, you can stretch or compress a spring to store potential energy. Kamu bisa menarik atau menekan per ya, spring itu per, untuk menyimpan potential energy. Ya, begitu ya. Contoh nih, kamu narik per dan ditahan tuh. Berarti kamu lagi menyimpan energinya. Karena kalau dilepas, dia bisa kembali ke bentuk semula. Menarik dan berubah ke bentuk semula ya. The stored energy in food, fuels, and batteries is in chemical energy. Nah, energi tersimpan dalam makanan, bahan bakar, dan juga baterai disebut energi kimia. Nih, chemical energy. Stored chemical energy can change into a form that can do work. Energi kimia tersimpan bisa menyebabkan perubahan ya, yang menghasilkan gaya ya atau pergerakan. Nih, work.
For example, the stored energy in food is released to help you move. Nah, contohnya energi dalam makanan yang bisa diolah dalam tubuh dan membuat kamu dapat bergerak ya, dan juga membuat tubuhmu tetap hangat tuh. Keep your body warm. Nah, seperti itu ya, energi yang tersimpan dalam makanan bisa tubuh kamu olah menjadi energi untuk tubuh kamu, bisa melakukan aktivitas dan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Oke, ini halaman 92. Next ya, tadi tentang energi tersimpan or stored energy. Now we'll discuss about another topic ya, energy of motion. Nah, energy of motion atau energi gerak. Sekarang kita bahas tentang energi gerak. Potential energy can change to kinetic energy or the energy of motion. Energi potensial bisa berubah menjadi kinetic energy, energi kinetik, atau energi gerak ya. A car moves when the chemical energy stored in gasoline change to kinetic energy. Mobil dapat bergerak karena adanya energi tersimpan ya, energi yang tersimpan energi kimia tersimpan ya dalam bahan bakar yang menyebabkan dia bisa bergerak, bisa menghasilkan sebuah energi kinetik ya. Nah, energy of motion ini merupakan ini ya, pengembangan dari energi. Kalau ada energi saja atau stored energy, nah itu bisa diolah atau bisa diproses dia menjadi kinetic energy. Contohnya tadi makanan yang kita makan merupakan chemical energy stored ya, itu di dalam tubuh bisa diproses dan menghasilkan tenaga ya untuk kita bergerak dan juga menghangatkan tubuh. Sama halnya dengan ini, gasoline, dia memiliki chemical energy stored juga ya, yang diproses oleh mesin mobil sehingga menghasilkan energi gerak ya, kinetic energy. Potential energy changes to kinetic energy when you release a stretch spring. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik ketika kamu melepaskan per yang tertarik. Nah, coba bayangin kamu lagi narik per tuh. Nah, terus kamu lepas pernya, pasti kan per itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang disebut dengan kinetic energy. Awalnya kamu menyimpan tenaga itu, kamu tarik pakai tangan, itu stored energy ya. Kamu simpan tenaga itu, kamu tahan pakai tangan. Ketika dilepas, pernya akan kembali ke bentuk semula, dan itu yang disebut dengan kinetic energy ya, energi gerak. Oke. Nah, the potential energy the snowboarder has at the top of the hill in the photos change to kinetic energy as he moves down the hill. Nah, potensial energi ini dimiliki juga nih oleh snowboarder ya, ketika dia berjalan atau meluncur menuruni bukit yang tinggi. He moves down the hill because gravity pulls him. Tuh, dia turun ke bawah karena gravitasi menariknya ya. Prinsipnya sama kayak per tadi ya, cuman ini gravitasi, dia pakai gravitasi ya. Snowboard ini tertarik ke bawah karena adanya gravitasi ya. Energy can be used to lift object when a snowboarder carries a snowboard to the top of a hill. Nah, karena dia itu meluncur dari atas bukit ya. Nih, dia meluncur dari atas bukit dan menghasilkan energi kinetik. Ketika dia meluncur kan ada daya dorong ya. Selama dia menurun ke bawah kan kencang tuh dia turun. Nah, itu yang disebut energi kinetik
energi kinetik tersebut dapat menyebabkan dia naik lagi tuh ke bukit berikutnya yang ada di depan. Dorong ya. Jadi misalkan kalau ada huruf U ya, dia bisa naik lagi tuh ke atas. Turun, naik lagi ke atas karena adanya energi kinetik ya. Energy can be used to lift object. Nah, energi dapat digunakan untuk mengangkat benda. When a snowboarder carries a snowboard to the top of a hill, he and snowboard gain potential energy. Nah, ketika snowboarder itu membawa ya, ketika snowboarder itu berada di atas dari bukit dan dia turun, dia itu membawa potential energy. They now have the potential to slide to bottom of the hill. Nah, dia sekarang punya potensial energi untuk turun ke bukit, dan ketika dia turun di bukit, dia bisa naik lagi tuh ke atas ya, karena ceritanya di depannya ada bukit lagi tinggi. Dia bisa naik lagi ke atas karena sebelumnya dia meluncur dari ketinggian bukit sebelumnya. Gitu. Oke, segitu ya bahasan hari ini. Jadi kita membahas tentang stored energy dan juga ini energy of motion or kinetic energy. Ya, bisa review lagi ya. Jadi kalau stored energy itu merupakan energi yang tersimpan ya. Bisa itu dalam bentuk chemical energy stored ya. Seperti contohnya makanan, bahan bakar, baterai ya, seperti itu. Atau contoh sederhananya ketika kita meregangkan per dan menahannya. Nah, itu ketika kita menahan berarti sama dengan menyimpan energi ya. Menyimpan energi. Ketika kita tahan per itu tetap meregang. Kalau dilepas pernya, dia akan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak ya. Memiliki momentumnya, ketika per itu dilepas akan tertarik kembali menjadi bentuk semula. Nah, ada lagi nih energy of motion ya yang tadi kita bahas. Kalau energy of motion itu disebabkan oleh adanya stored energy ya. Bisa disebabkan karena adanya stored energy. Contohnya adalah ketika nih mobil bisa bergerak karena adanya bahan bakar yang diproses sehingga dia bisa bergerak ya. Dan juga ketika snowboarder ini atau ya bisa lupa ya, snowboarder ini ya peseluncur salju ya, peseluncur salju. Dia ketika berada di atas bukit dan turun ke bawah, dia bisa menyebabkan energi potensial atau energi gerak. Bisa menyebabkan energy of motion atau energi gerak ya. Ketika dia turun dengan kecepatan yang cepat karena adanya tarikan dari gravitasi bumi, nah dia bisa naik lagi tuh ke atas bukit berikutnya. Ketika dia nyampe ke bawah, dia bisa lanjut lagi ke atas ya, ke bukit berikutnya karena ada dorongan dari energi kinetik tersebut ya, yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan ya
tugasnya yang poin 12 ini nih. Ya. Poin 12 ini kerjakan, Mister nggak kasih lihat ya, karena di sini udah ada jawabannya. Kalau sudah difoto, nanti Mister nilai ya. Oke. Segitu aja ya dari Mr. Doni. Let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dipahami lagi ya. Kalau belum paham dibaca kembali. Atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.